Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Gak terasa kita sekarang telah memasuki hari keberapa jemaah di bulan Ramadan? Ya, kita memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan sesuatu banget. Ramadan sangat spesial. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang begitu berharga ini hanya sebatas isinya, kontennya dengan banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang gak bermanfaat. Apalagi boleh jadi ada sebagian saudara-saudara kita yang justru momen Ramadan dijadikan sebagai momen untuk memperbanyak tidur jemaah. Tidak demikian, karena Ramadan itu bulan produktif jemaah. Ya, produktif dari sisi amalan dunia yang bermanfaat, begitu juga produktif berkaitan dengan amalan-amalan akhirat. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, syahri Ramadan. Ya. Kemudian bagaimana para pendahulu kita, para salafus saleh luar biasa mengisi Ramadan dengan amal ibadah. Di antaranya kedekatan mereka dengan Al-Quran yang mereka tunjukkan. Sampai-sampai bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali? 60 kali itu. Seperti sosok Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Abu Hanifah. 60 kali khatam Al-Qurannya di Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan produktif. Ramadan bulan yang sangat istimewa. Oleh karenanya, coba kita renungkan juga ya sebelum kita masuk tema, perkataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam At-Tabsirah. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang patut untuk kita jadikan sebagai perenungan tentang istimewanya, tentang berharganya Ramadan. Sampai-sampai beliau berkata, beliau buka nasihat yang beliau sampaikan dengan bersumpah atas nama Allah, Tallahi. Jadi kalau antum mau bersumpah bisa menggunakan huruf waw, wallahi itu umum ya. Bisa menggunakan huruf ta, tallahi. Bisa juga dengan huruf ba, billahi. Ya. Demi Allah, lau qila di ahlil kubur, sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, yang telah mendahulu kita, yang mereka sekarang memasuki fase awal kehidupan alam akhirat. Apakah boleh jadi itu bapak kita, ibu kita, saudara kita, pendamping hidup kita, anak kita, atau orang-orang dekat kita yang sekarang mereka berada di alam kubur, dikatakan kepada mereka, tamannau, silakan kalian menunjukkan atau menyampaikan apa yang menjadi angan-angan kalian. Pasti apa yang terjadi jemaah? Kata Imam Ibnul Jauzi, la tamannau yauman min Ramadan. Mereka pasti berangan-angan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Walaupun cuma satu hari. Allahu Akbar. Kita sekarang sudah memasuki hari kelima. Ya.
Maka mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan untuk bisa terus maksimal mengisi hari-hari Ramadan yang begitu berharga dengan beragam macam amal saleh, ibadah dan ketaatan kepada Allah. Baik jemaah rahimanillah iyakum. Tadi disampaikan oleh Ustaz Nabhan bahwasanya tema kajian kita melanjutkan pembahasan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, masih dalam pembahasan kisah Nabi Hud. Bagaimana Allah hanya mengirimkan angin ya untuk menghancurkan kaum yang menunjukkan kesombongan. Ya tatkala mereka menentang ajakan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam agar mereka ke jalan Allah. Ya, karena hakikat sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Hati-hati jemaah, kesombongan ini menjangkiti semua kalangan. Bukan hanya kalangan awam saja. Ahlul ilmi atau tulabul ilm, para penuntut ilmu juga rawan, berpotensi ya terkena penyakit sombong. Kalau dia menolak kebenaran. Ketika sesuatu yang hak sudah tersampaikan, katakanlah dia melakukan kesalahan, padahal yang namanya manusia itu memang sangat rentan kan jatuh pada kesalahan, diingatkan dan dia mengakui kesalahannya. Maka demi Allah hal yang seperti ini tidak akan meruntuhkan wibawanya. Bahkan disitulah ia menunjukkan bahwasanya orang ini terjauhkan dari sifat sombong. Diakui, selesai, diperbaiki diri. Tapi berbeda tatkala ya kesalahannya tersampaikan kepada dirinya, tapi kesibukan dirinya adalah bukan mengakui kesalahan, tapi justru membela diri. Nah, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang ditunjukkan oleh kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang pedih. Ya, padahal kita tahu Nabi Hud sosok utusan Allah yang metode dakwahnya luar biasa. Di pembahasan yang lalu Ana sudah sampaikan. Beliau berdakwah dengan tutur kata yang lembut. Ya, sampai-sampai beliau tetap menyapa kaumnya dengan panggilan ya qaumi, wahai kaumku. Masih diakuin sebagai kaumnya jemaah. Biasanya kan orang kalau udah kesel gimana jemaah? Bawaannya udah sebel aja ya. Jangan ngakuin lagi saya sebagai bapak kamu. Tuh, udah gak mau ngakuin. Kenapa? Saking keselnya. Ya, akhirnya terbawa emosi. Tapi berbeda dengan Nabi Hud alaihissalam. Beliau tetap sapa tuh kaumnya dengan panggilan ya qaumi. Ini isyarat Nabi Hud memposisikan dirinya ya sebagai bagian dari kaumnya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya beliau metode dakwahnya itu mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah. Karena biasanya manusia tuh kalau digiring untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya, mudah-mudahan orang ini jadi sadar gitu. Sama metode kita juga gitu. Antum gak ingat dulu sebelum kerja antum bagaimana keadaannya? Siapa nih yang kasih pekerjaan ke antum, bahkan sekarang punya posisi, punya banyak fasilitas yang sekarang antum bisa nikmati bersama keluarga? Siapa ya akhi? Itu gak lain semua dari Allah. Ya. Nah begitulah metode yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaum 'Ad agar mereka sadar. Ya, kemudian yang berikutnya Nabi Hud alaihissalam memberi motivasi akan datangnya berbagai keutamaan. Ya, kalau mereka mau taat. Ini metode at-targhib. Ya, memberikan motivasi. Dan kemudian yang terakhir memberi peringatan. Jadi harus seimbang. Jangan cuma dikasih motivasi aja jemaah. Tapi juga dikasih peringatan. Yang disebut dengan istilah tarhib. Makanya sama, yang namanya manusia kan secara tabi'i dia suka. Ketika melakukan sesuatu hal itu dapat penghargaan. Makanya adanya motivasi. Ya, kalau kinerja baik maka potensi besar Anda bisa promosi jabatan, termotivasi. Cuma di sisi lain juga harus diimbangi dengan adanya tarhib. Ya, kalau dalam dunia kerja ada reward, ada juga punishment. Ya, ini sesuai dengan tabi'i manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menerapkan hal ini. Ya, kita dimotivasi di Ramadan untuk semangat ibadah. Ya. Karena di Ramadan pahala dilipat gandakan. Kemudian nuansanya nuansa syurgawi. Masya Allah. Orang di Ramadan tuh ingin menunjukkan ketaatannya kan. Masya Allah. Karena memang didukung oleh kondisi di Ramadan para syaitan. Bagaimana kondisinya? Dibelenggu.
Ya, sehingga nggak bebas ngegoda kita tuh. Kan yang bikin kita males ibadah, nggak bisa maksimal ibadah itu dengan sebab diantaranya godaan setan. Di Ramadan mereka nggak goda kita jemaah. Ya Allah. Makanya antum kalau mau cari jodoh, ya jangan ngelihatnya itu di Ramadan, jangan. Karena di Ramadan ya yang laki kelihatan saleh, yang perempuan saleha. Iya, nanti ya lihatnya luar Ramadan, di luar Ramadan. Iya. Taib. Nah itulah kondisi Ramadan. Artinya kembali ke pembahasan kita. Metode yang digunakan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad ini metode yang terbaik jemaah. Tapi ternyata apa yang terjadi ya, sikap atau respon kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, justru mereka menolak, membangkang kepada Nabi Hud. Ya di antaranya, anak percepat, yang pertama mereka justru melemparkan tuduhan ya kepada Nabi Hud dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Ya, dikatakan Nabi Hud itu orang yang kurang akal. Ya Allah. Nabi Hud dikatakan kadzab, pendusta. Nabi Hud dikatakan majnun. Tuh ya Allah. Allah abadikan tuh dalam surah Al-A'raf ayat 66, begitu juga surah Hud ayat 54. Bagaimana celaan mereka. Balasan yang gak seimbang ketika Nabi Hud bimbing mereka ke jalan Allah, tapi justru respon mereka begitu jemaah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pun diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Hud. Agar beliau bisa survive, bisa tetap bertahan, membimbing umat ke jalan Allah. Sama jemaah, kita pun demikian. Kita punya motivasi membimbing keluarga kita ke jalan Allah. Alhamdulillah kita sudah lebih dulu hijrah, udah lebih dulu taubat. Ya. Maka cobalah tiru apa yang pernah dijalani oleh orang-orang hebat terdahulu. Dari para utusan Allah, dari para salafus saleh. Masya Allah. Mereka gak gampang menghadapi situasi tatkala ngebimbing ya umatnya ke jalan Allah tuh. Tuduhan-tuduhan keji dialamatkan ke mereka. Tapi mereka tetap bersabar. Allahu Akbar. Ya, ini jemaah. Kemudian sikap kaum Ad terhadap Nabi Hud yang berikutnya, mereka tetap berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Ya, nah, sampaikan summary-nya saja nih. Ya, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 70 tuh. Ya, mereka berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Itu juga yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita tuh. Ya, kalau kita bimbing, yuk kita manfaatkan nih momen terbaik ya di dalam kehidupan kita tatkala Allah berikan kesempatan kita ketemu Ramadan. Yuk isi malam harinya itu dengan ibadah. Dan tidak ada ibadah yang lebih baik kecuali ketika kita isi dengan diantaranya melaksanakan sholat malam, taraweh. Ya, maka maksimalkan tuh taraweh kita. Dengan kita pilih masjid-masjid yang memang konsep tarawehnya itu bisa benar-benar mengarahkan kita tuh merasakan kedekatan dengan Allah. Ya, ketika imamnya bacaannya tartil, ya, praktek sholatnya sesuai sunnah, nggak ada modifikasi, itu jemaah. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri, ya di tengah-tengah kaum muslimin justru mereka bukan berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berpegang teguh di atas tradisi nenek moyang. Kan itu yang terjadi. Sejauh pengetahuan ana sampai detik ini rekor ini belum terpecahkan. Nggak tahu kalau antum punya info yang lain kasih tahu ana. Tapi sejauh yang ana tahu rekor dunia ini masih belum terpecahkan. Tapi bukan rekor dunia yang membuat kita bangga seperti pada saat Olimpiade kemarin Indonesia dapat berapa emas? 2 emas kan dari panjat tebing dan angkat besi kan gitu, itu membuat bangga ya bangsa kita. Nah ternyata kita juga punya rekor dunia jemaah yang sampai detik ini belum terpecahkan. Cuma rekor yang bukan membuat kita bangga, tapi membuat kita malu jemaah. Ya, ketika sebagian saudara-saudara kita melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 sampai 10 menit tuh. Tadi Ustaz Nabahan tuh ada 10 menit tuh. 4 rakaat. Ini 23 rakaat jemaah. 7 sampai 10 menit. La haula wa la quwata illa billah. Ini jemaah. Belum lagi keras kepalanya mereka. Belum lagi mereka mengancam bahwa Nabi Hud bakal kualat nih. Tuh.
Sekarang banyak gak orang diancam-ancam kayak gitu? Ya, ya ketika ada sebagian orang yang tatkala konten dakwanya hanya jualan nasab, ya kalau nggak nurut nanti kualat ente 7 turunan tuh, begitu kan? Terjadi jemaah. Di zaman dulu udah ada. Jadi sejarah itu berulang jemaah. Ya, makanya ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah kan gitu ya. Karena begitu terjadi pada umat-umat terdahulu dan kita juga tinggal copy paste. Kalau melakukan hal ini dampaknya apa? Kalau ternyata keburukan, ya jangan kita contoh jemaah. Ini jemaah. Jadi mereka suka mengancam-ancam bahwa Nabi Hud ini akan kualat. La ilaha illallah. Kemudian minta agar segera diturunkan azab. Nah ini nih. Yang pada akhirnya Allah kirimkan tuh angin jemaah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 23. Innamal ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Ketika mereka tuh nantang Nabi Hud, udah kalau ente benar utusan Allah, cepat segerakan azab buat kita. Apa kata Nabi Hud? Sesungguhnya pengetahuan tentang azab hanya ada pada sisi Allah. Lihat tawaduknya Nabi Hud alaihissalam. Karena memang ya manusia sekalipun beliau adalah sosok seorang nabi ataupun rasul, nggak tahu perkara gaib. Ini jemaah, kita kadang tuh menganggap wah ini baru ustadz keren nih. Tuh. Aneh belum ngomong dia udah tahu. Tuh. Ya itu mah dukun pak. Tapi justru kita merasa suka dengan yang kayak begitu kan. Anak belum cerita tentang keluhan penyakit anak, dia udah tahu. Ya itu dukun, bukan ustadz. Ya karena yang namanya manusia itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak tahu perkara yang gaib. Sampai-sampai begitu tawaduknya Nabi Hud. Sesungguhnya pengetahuan tentang azab itu hanya ada pada sisi Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepada kalian. Ya, apa yang aku diutus dengan membawanya. Tapi aku melihat. Kata Nabi Hud. Walakinni arakum qauman tajhalun. Aku melihat justru kalian nih kaum yang bodoh nih. Ya Allah. Kenapa kalian nantang-nantang Allah itu minta diazab. Ya Allah. Ya, ini saking sayangnya Nabi Hud kepada kaumnya. Padahal sikap kaumnya udah kebangetan kan. Apa yang beliau sampaikan lagi kepada kaumnya? Dalam surah Hud ayat 52 Nabi Hud mengatakan kembali kepada kaumnya. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum. Ya, Nabi Hud berkata kepada kaumnya. Wahai kaumku. Tuh, lembut banget jemaah. Wahai kaumku. Ya. Istighfarlah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Kepada Rabb kalian. Ya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Segera bertaubat kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat deras untuk kalian. Kalau kalian mau taubat nih, Allah kasih nikmat nanti. Di antara bentuk nikmat adalah diberikan nikmat hujan. Sehingga tanah yang kering menjadi subur. Jadi jangan salahin ini karena hujan nih jadi pada banjir. Enggak, bukan karena hujannya. Ya, hujan belum lama kok. Ya, durasinya belum terlalu lama. Ini karena ulah tangan sebagian manusia yang merusak apa yang Allah sudah berikan. Jadi jangan salahin hujan, enggak ada. Makanya kita sampai-sampai itu ketika turun hujan doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an, minta manfaat nih. Dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hujan yang Allah turunkan. Masya Allah. Ya, jadi Nabi Hud masih berharap agar kaumnya itu bertaubat jemaah. Allahu Akbar. Kita lagi puasa jemaah. Begitulah seharusnya kita. Orang-orang yang puasa itu seharusnya adalah orang-orang yang sangat baik jemaah. Yang gak mudah memvonis saudaranya ketika dia jatuh pada kesalahan. Ketika bahkan tuh saudaranya jatuh pada perbuatan dosa besar. Makanya jangan disibukkan nih. Ya, jangan disebutkan ketika sekarang lagi rame nih tentang ya namanya manusia siapapun kedudukan bisa jatuh pada kesalahan. Sudah, kita doain aja mudah-mudahan ya taubat, memperbaiki diri. Tapi kita nggak usah tuh masuk meramaikan hal itu, nggak usah. Ya, penegakan iqamatul hujjah bukan ranah kita. Yang ngejelasin nanti ranahnya ahlul ilmi. Nah sikap kita gimana? Cobalah kita contoh bagaimana orang-orang yang ahli puasa tuh baik. Sebagaimana kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Masih tetap tuh berharap kaumnya mau bertaubat kepada Allah. Agar Allah limpahkan karunia-Nya yang melimpah. Di antaranya diturunkan air hujan. Ada sosok yang luar biasa jemaah. Ini karena berkaitan juga dengan Ramadan, anak kaitkan dengan hal ini. Ada sosok ulama yang namanya Abu Ishaq al-Maqdisi.
Ini orang ahli puasa jemaah. Kita di Ramadan semua sedang puasa nih. Sepatutnya orang yang berpuasa punya sifat baik sebagaimana yang beliau contohkan. Itu tergambar dari doa yang beliau sampaikan. Ana bacakan kalimat untayan doa yang beliau sampaikan. Ahli puasa. Allahumma ghfir li aksana qalbah. Wahai Allah, ampunilah dosa orang yang paling keras hatinya di antara kami ya Allah. Jemaah, itu kalau dikatakan orang hatinya keras, ini orang nyenengin, bikin kita seneng atau ngebetein jemaah, nyebelin gitu ya. Hah? Nyebelin kan? Dengan perangainya, tutur katanya, arogansinya dan sebagainya. Tapi didoain nih oleh orang yang ahli puasa. Abu Ishaq Al-Maqdisi. Beliau katakan Allah maghfir li aksana qalbah ya Allah. Ya ampunilah orang yang paling keras hatinya di antara kami ya Allah. Tuh. Wa akbarina dzamban. Ampuni dosa orang yang paling besar dosanya di antara kami ya Allah. Tuh. Enggak divonis jemaah. Ahli neraka ente. Enggak. Didoain agar Allah ampuni. Wa athqalina zahrah. Ampuni dosa orang yang paling berat bebannya ya Allah. Tuh. Wa a'zamina jarma. Dan ampuni dosa orang-orang yang paling besar kezalimannya ya Allah. Tuh. Ini semua. Nabi Hud tunjukkan hal seperti itu. Tapi karena memang sudah tantangan mereka, mereka maunya diturunkan azab. Allah turunkan azab. Ya. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum 'Ad pun telah mendustakan rasulnya. Ya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari yang sangat naas, yang terus menerus, yang pada akhirnya ya menggelimpangkan manusia. Pada bergelimpangan manusia seakan-akan ya tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ya, seakan-akan manusia itu seperti batang korma yang tumbang. Allahu Akbar. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama tafsir tentang ayat ini. Yang pertama, ya, mereka menafsirkan sarsara. Yang pertama, angin tersebut sifatnya dingin, jemaah. Ya Allah. Dan sifat dingin yang dirasakan ya oleh kaum 'Ad dari angin tersebut itu sangat menyiksa. Bukan dingin yang membuat kita nyaman ya, tapi sifatnya menyiksa. Ya Allah. Terlebih kita juga dapati penjelasan ya dari para ulama bahwasanya sifat siksaan di dalam api neraka, di dalam neraka jahanam ya, itu terdiri dari dua macam. Api yang sangat panas dan api yang sangat dingin, yang keduanya sifatnya menyiksa. Allahu Akbar. Makanya Allah datangkan angin yang sifatnya dingin tapi menyiksa. Allahu Akbar. Makna kedua atau tafsiran kedua dari kata sarsara, ya. Angin ini memiliki suara yang sangat keras. Ya Allah, memekakkan telinga, menyebabkan sakit yang teramat sangat. Allahu Akbar. Ya. Makanya sifat angin tersebut disebutkan al-aqim. Sebagaimana yang ada dalam surah Az-Zariyat ayat 41, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dalam surah Az-Zariyat ayat 41 Allah katakan, dan juga pada kisah kaum 'Ad kami kirimkan kepada mereka angin yang sifatnya aqim, membinasakan jemaah. Ya Allah. Ya. Taib. Dan kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 42 Allah mengatakan ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu enggak membiarkan sesuatu apapun yang dihembuskannya. Bahkan dijadikannya seperti serbuk jemaah. Allahu Akbar, bergelimpangan tuh ayat. Bahkan ya dibikin muter-muter di udara. Allahu Akbar. Kita kalau ngelihat zaman sekarang nih ada angin apa yang ya paling tidak ada mirip-miripnya gitu ya. Yang kalau udah kesapu angin itu apa aja tuh ke bawah tuh. Angin apa jemaah? Tornado jemaah. Udah sampai Indonesia belum? Udah. Kalau nggak salah seingat ana dulu di Ranca Ekek. Pernah. Ya, entah ana lupa istilahnya apa, yang jelas ahli-ahli peranginan ya, gitu ya. Orang-orang yang ahli di
bidang itu, ia mengatakan ini bukan puting beliung lagi jemaah. Tapi itu udah tornado. Allahu Akbar. Ya, ngeri jemaah. Cukup Allah mengirimkan angin untuk membinasakan ya kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meruntuhkan kesombongannya jemaah. Ya Allah. Kemudian dalam surah Al-Haqqah ayat 7 Allah mengatakan sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Ya Allah, enggak berhenti-berhenti. Ya, 7 malam 8 hari itu angin terus menghancurkan kaum Ad. Ya, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kalian melihat, ya Allah, maka engkau melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batangan pohon kurma yang telah lapuk. Allahu Akbar. Padahal kita sudah dapati kisahnya di pertemuan sebelumnya. Kaum Ad di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka adalah dijadikan fisik mereka besar. Apa yang dipahat oleh mereka kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah-rumah mereka? Gunung. Kayak apa gedenya jemaah? Loh, iya, gunung dipahat. Ya kan zaman dulu belum ada beko, eskavator atau alat-alat berat apapun. Tapi dia sanggup tuh bikin gunung jadi tempat tinggal, dipahat jemaah. Allahu Akbar. Tapi dengan adanya angin tersebut, mereka dibuat ya seperti kurma yang lapuk. Ya, yang kemudian jatuh bergelimpangan. Yang dimana sebelumnya itu angin berhembus selama 7 malam 8 hari. Terus menerus. Allahu Akbar. Salam jemaah. Ya. Dan hal-hal seperti ini yang tidak diimani oleh sebagian saudara-saudara kita yang cara beragamanya lebih mengedepankan akal. Mereka mengatakan ini kisah-kisah para nabi, ini kisah dongeng. Kenapa? Karena mereka mengatakan ya hampir semua kisah nabi endingnya Allah murka. Ya. Ini nggak sesuai. Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Ini orang nggak paham jemaah. Ini banyak orang-orang yang terlalu lancang jemaah. Sampai-sampai kemudian mengungkapkan statement-statement seperti itu. Jemaah, apakah ketika seseorang menjatuhkan hukuman, ini kita bicara konteks manusia saja. Atau dalam konteks perusahaan. Ya, perusahaan lewat perwakilannya menjatuhkan hukuman kepada ya salah satu pegawainya yang banyak melakukan pelanggaran. Apakah kemudian kita katakan perusahaan tersebut ya atau bos kita ini killer banget, nih kejam banget. Padahal bos ini sebelumnya sudah memberikan peringatan-peringatan. Patutkah kita katakan seperti itu? Kan nggak patut. Kalau dikatakan nih bos kejam nggak patut. Justru nih bos yang bijaksana. Sebelumnya dia sudah kasih peringatan, lewat surat ya secara lisan dan seterusnya. Sampai kalau sudah kelewat batas, sudah saatnya diberikan tindakan yang tegas. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita jemaah. Dan sudah berapa banyak utusan-utusan Allah yang Allah kirimkan untuk membimbing umat manusia ke jalannya. Tapi kemudian disikapi dengan pembangkangan demi pembangkangan. Maka sudah sepatutnya. Bukankah kita di dunia kerja saja tadi di awal Anda sampaikan ada yang namanya reward and punishment. Apa ada di antara antum yang ketika masuk sebuah perusahaan tidak ada punishmentnya? Karena pengen masuk tuh. Ya, karena pengen ngelamar nih, enak banget tuh. Gitu. Kan ya ada cuma pasti ada. Kenapa? Karena itu juga sesuai dengan tabiat manusia. Manusia akan menjadi baik ketika diterapkan konsep reward and punishment. Adanya iming-iming dilimpahkan, ia pahala yang berlipat ganda, janji surga. Ya, begitu juga disampaikan oleh Allah adanya ancaman neraka agar manusia jadi benar. Nah, orang-orang yang terlalu menuhankan akal mereka di atas dalil, mereka mengatakan kisah para nabi itu semua kisah yang dongeng belaka. Padahal tidak demikian. Andai pun Allah memang menunjukkan sewaktu-waktu sifat kemurkaannya, tapi itu bukan sifat yang melekat pada dirinya. Ya, kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian wa rahmati wasi'at ghadabi. Sabaqat ghadabi. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Ya,
Artinya Allah tuh akan menunjukkan kemarahan atau kemurkaannya ketika sebagian hambanya sudah melampaui batas. Atau bahkan mereka yang justru meminta agar diturunkan azab. Jadikan momen Ramadan momen yang sangat spesial ini sebagai momen terbaik untuk kita menunjukkan ya kualitas penghambaan diri kita yang paling maksimal jemaah. Lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita berharap semoga Allah berikan keistiqamahan karena jangan sampai totalitas ketundukan, kepatuhan dan juga ibadah yang kita lakukan di musim Ramadan ini hanya kita bisa tunjukkan di momen awal-awal Ramadan saja, tapi kemudian masuk pekan-pekan berikutnya biasanya banyak orang-orang yang sudah mulai mengendur semangatnya. Makanya sebagai penutup perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Ya, terlebih di musim Ramadan, momen terbaik ya kita melatih diri untuk menjadi lebih baik. Di antara doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan yang kedua, doa yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita diberikan keistiqamahan. Semangat ibadah kita tidak mengendur. Apalagi Ramadan yang kita jalani di tahun ini puncaknya kapan jemaah? 10 hari terakhir. Bukan di awal. Awal ini hanya sebatas kita jaga ritme jemaah. Adapun nanti all outnya, gaspolnya 10 hari terakhir. Maka perlu istiqamah. Doa berikutnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kauri. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal. Ada pertanyaan? Anda rasa cukup ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.